Ada yang menduga bahwa pengusutan kasus Napoleon Bonaparte dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini adalah dalam rangka, dalam rangka menekan Napoleon untuk tidak bicara. Jadi kalau soal Murtadin Kaca udahlah, itu satu soal lain yang udahlah gitu ya, yang apa sih nyebutnya, tanda kutip maaf ya, ecek-ecek lah gitu ya. Karena kasus dijebloskannya Napoleon ini seperti yang diungkapkan Napoleon dalam sidang sebelumnya, dia mengaku dan merasa menjadi korban atau dikorbankan. Karena apa? Karena kasus sesi Bank Bali, kasus penghapusan red notice terhadap Joko Chandra dan sebagainya itu melibatkan yang saya bilang kemarin, ini bukan cuma para petinggi negara tapi pucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih seputar Jenderal Napoleon Bonaparte, tepatnya Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang sempat kembali viral karena aksinya memberi bogem mentah gitu ya, mempermak penista agama Islam Murtadin Kace di dalam rutan Salemba. Kini saya dapat baca berita lagi di CNN Indonesia. Saya kira juga banyak di media lain hari ini, Kamis 23 September ya. Ini ada judul Bareskrim tetapkan Irjen Napoleon tersangka pencucian uang. Wah, TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Ini dia. Oke. Ya, mana sih, kelihatan nggak? Repot juga ya bacanya, gimana ya. Udah gini deh kurang lebihnya ya, pokoknya ya. Oke. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka tindak pencucian uang TPPU terkait suap penghapusan red notice buron terpidana kasus hak tagih atau sesi Bank Bali Joko Chandra. Laporan hasil gelarnya demikian. Ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi Rabu malam. Namun Agus belum menjelaskan lebih lanjut terkait aset-aset yang terkait TPPU Napoleon. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Oke. Ia hanya menyebut tindakan penyidik menjerat Napoleon sudah sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra, Napoleon menerima uang sebesar 200.000 Singapura dolar atau 2,1 miliar dan 370.000 US dollar atau setara dengan 5,1 miliar. Napoleon telah divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan pada tingkat banding. Putusan banding ini menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya. Perkara ini masih bergulir di tingkat kasasi. Jadi Napoleon masih melakukan upaya perlawanan hukum, yaitu untuk tingkat kasasi. Selain pencucian uang, Napoleon juga di tengah disidik Direktorat Pidana Bareskrim di pidana umum karena dugaan menganiaya tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kace di rutan. Saudara sekalian, ini menjadi menarik karena seperti kita tahu, Napoleon ini sudah vonis di tingkat Pengadilan Tipikor, Pengadilan Banding, dituduh dianggap secara sah menerima suap dari terpidana dari kasus dari penjahat ya Joko Chandra, korupsi Bank Bali, penyuap, apalagi itu kabur, segala macam lah buronannya. Tapi Napoleon kemudian dia dapat vonis 4 tahun plus denda 100 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, dan dia melakukan perlawanan hukum. Nah, menarik saudara sekalian, ini kasus ini kembali. Saya nggak tahu kembali atau diangkat lagi, nggak tahu dia juga ya. Terkait Napoleon setelah geger pembogem mentahan, setelah geger permak terhadap
Murtadin Kaca yang kemarin sempat heboh itu. Menarik saudara, saya ngobrol dengan beberapa teman yang paham cerita di balik layar soal ini. Ini menarik saudara. Karena apa? Karena gini, ada yang menduga bahwa pengusutan kasus Napoleon Bonaparte dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini adalah dalam rangka menekan Napoleon untuk tidak bicara. Jadi kalau soal Murtadin Kaca udah itu satu soal lain yang udahlah gitu ya, yang apa sih nyebutnya, tanda kutip maaf ya, ecek-ecek lah gitu ya. Karena kasus dijebloskannya Napoleon ini seperti yang diungkapkan Napoleon dalam sidang sebelumnya, dia mengaku dan merasa menjadi korban atau dikorbankan. Karena apa? Karena kasus sesi Bank Bali, kasus penghapusan red notice terhadap Joko Chandra dan sebagainya itu melibatkan yang saya bilang kemarin, ini bukan cuma para petinggi negara, tapi pucuk. Kayak merek teh aja ya. Dipucuk sekali sehingga dia dikorbankan. Kenapa dia dikorbankan? Pertama, saya mendengar dari Anton Permana yang kemarin saya kutip wawancaranya dengan Hesu Benarip. Anton ini sebagai narasumber punya otoritas bicara ya, karena dia punya pengalaman. Seperti saya bilang, dalam media, dalam dunia jurnalistik itu narasumber itu menjadi berhak bicara, punya otoritas karena 3 hal. 1, jabatannya, 2, ilmunya, 3, pengalamannya. Dan Anton adalah punya pengalaman 7,5 bulan di dalam rutan Barreskrim Mabes Polri bersama-sama dengan Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon ini dikenal, kata Anton, seorang jenderal yang tanda kutip menyendiri. Gitu ya. Saya nggak tahu, mesti dikonfirmasi ulang ya. Menyendiri dalam arti dia tidak mau ikut cawe-cawe dalam ya, jabatan aja, kerja aja, profesional aja. Dia nggak politiking, manuver sana manuver sini segala macam ya. Sehingga kalau ada orang seperti itu kan minimal dijauhi, tapi pada tahap berikutnya bisa, wah ini kalau nggak kita bersihin bahaya, ntar dia nyanyi ini dan sebagainya gitu ya. Kalau tentang akurasinya ya jangan tanya saya nggak tahu. Tapi saya kira sebagai sesama alumni, bukan alumni ya, Anton alumni, tapi Napoleon masih dalam. Sebagai sesama penghuni rutan yang bergaul cukup intens, apapun yang dijelaskan oleh Anton Permana layak untuk dipercaya. Saya katakan tidak harus dipercaya, tapi layak dipercaya. Nah, ada sebagian pihak berpendapat kalau Napoleon ditekan terus seperti ini, maka tidak mustahil dia akan mengeluarkan ledakan bom atom. Ini sunatullah saudara. Orang bilang hukum alam, ini sunatullah. Kalau Anda punya sepeda, waktu dulu sekolah ya, dari rumah menuju sekolah karena agak jauh, dulu belum punya motor atau memang belum musim motor seperti sekarang, mengayuh sepeda. Itu kan sepeda kan setiap hari bukan setiap hari, pada waktu-waktu tertentu kan harus dikompa bannya, karena dia akan kempes secara alami, nggak tahu kemana tuh angin ya. Nah, kalau Anda kompak terus meledak, jebret gitu ya. Dor, bukan jebret. Dan kalau Napoleon juga ditekan terus-terusan, nah ini menarik ya. Ada yang berpendapat nggak mustahil Napoleon akan meledak juga. Dan sebagai seorang irjen polisi yang punya bukan prestasi, yang punya rekam jejak pengabdian, gitu kalau ini keren ya. Mengabdi sekian belas atau puluh tahun, dia pada posisi seperti itu, dia relatif tahu banyak bagaimana seluk-beluk perpolisian, termasuk kelakuan individu-individunya. Dia nggak penting ngurusin kolonel ke bawah, apa itu anak buah dia. Dia termasuk sangat wajar kalau dia tahu kelakuan personel individu termasuk dan terutama atasan-atasannya seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau ini sudah meledak, dia punya bom atom tadi, akan seru sekali. Jadi ada kemungkinan bahwa TPPU, pasal-pasal TPPU tadi, tindak pidana pencucian uang tadi, dimainkan untuk membungkam Napoleon. Karena seperti saya ulangi tadi bahwa pada kasus vonis dia terhadap dugaan suap yang 4 tahun dan denda 100 juta itu, dia belum menyerah. Dia masih terus melakukan perlawanan hukum. Nah,
Karena tadi saya bilang kalau Napoleon punya karakteristik seperti tadi, bukan mustahil tanda kutip ya, tanda kutip Napoleon akan menjadi common enemy. Ada apa? Musuh bersama. Siapa musuh bersama? Musuh bersama para garong, para penjahat berseragam. Ngeri nggak? Kalau penjahat biasa udah ngeri, garong aja udah ngeri, tapi ini udah penjahat garong berseragam, tambah ngeri kan? Lebih ngeri lagi kalau seragamnya di pundaknya ada bintang-bintang bertaburan. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Ini penjahat yang, double mantap. Nah ini harus, gitu ya. Jadi memang semestinya dalam sikap-sikap seperti ini harusnya seorang pegawai, karyawan, aparat, birokrat, tentara, polisi, atau siapapun, itu memang harus profesional dia. Dia harus loyal, iya. Tapi loyalitas, kalau mau aman, itu diberikan kepada institusi. Dalam konteks ini TNI Polri ya, kan kita tahu ada namanya garis komando, bahwa pada atasan iya. Tapi, tanda kutip ya, mohon maaf, saya nggak gitu paham soal tentara dan militer polisi ini. Tapi kalau kita mau aman, kita harus memberikan loyalitas kepada institusi. Lebih-lebih lagi loyalitas kepada negara. Lebih-lebih lagi sebagai seorang muslim kita loyalitas pada agama kita. Nah, kepada pimpinan, komandan, atasan kita tetap harus loyal. Tapi sepanjang kita dalam konteks institusi, banyak sekali pimpinan, komandan yang menggunakan kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya untuk kepentingan dia dan memanfaatkan bawahan-bawahannya. Nah ini dalam konteks ini bisa sangat jadi, bisa mungkin ya, saya tidak tahu persis, tapi ini sekedar analisis dari luar pagar saja yang jauh bahkan ya. Bisa jadi Napoleon dianggap tidak loyal kepada atasan, walaupun mungkin maksudnya Napoleon berusaha loyal kepada institusi. Nah, di sini menarik ya saudara. Jadi pada kasus ini kita ingat nggak bagaimana ada rekaman? Nah, ini rekaman disebut ada rekaman yang menjelaskan bahwa dugaan penyuapan, tuduhan penyuapan kepada Napoleon yang total berjumlah 7,2 miliar itu adalah tuduhan palsu. Nah, ada rekamannya. Dan waktu itu sudah akan diputar, tapi entah bagaimana caranya, nggak ngerti, sampai akhir persidangan hakim memutuskan rekaman itu tidak perlu diputar. Nah, dalam konteks ini saya pernah ngobrol dengan pengacara Napoleon yaitu Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani bercerita kepada saya, ini seru sekali. Kalau rekaman itu dibuka, bisa gempar, dan itu barangkali sebabnya kenapa majelis hakim tidak mengizinkan, tidak jadi membuka rekaman itu di dalam persidangan. Dan untuk itu Ahmad Yani sudah melaporkan kepada Komisi Yudisial, Komisi Yudisial ya. Karena Yani merasa ada tindakan, ada upaya-upaya yang secara sengaja untuk menutupi fakta-fakta persidangan, termasuk dalam hal risalah vonis putusan, terutama dalam hal pemutaran rekaman dari yang tadi. Kemudian tentang bukti Napoleon menerima uang itu juga di pengadilan juga seru, karena para saksi itu membantah membantah penjelasan saksi Tommy Sumardi dalam persidangan. Dan di BAP juga sudah dibantah. Maksud saya yang di BAP itu sudah dibantah tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ada berita dari RRI, berita agak lama ya. Ini 7 Januari 2021. Tommy Sumardi dituding beri keterangan palsu di persidangan. Tommy Sumardi dituding beri keterangan palsu di persidangan ya, RRI. Saya bacain. Terdakwa kasus pemberian surat jalan pada Joko Sugiarto Chandra, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, menjelaskan kesaksian Tommy Sumardi dalam sidang di TPN Tipikor Jakarta Pusat Senin lalu merupakan keterangan palsu. Sesuai keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan alat bukti petunjuk rekaman CCTV, pernyataan saksi Tommy Sumardi di depan persidangan yang menuduh terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah menerima uang secara bertahap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000
dolar Amerika untuk kepengurusan red notice atas nama Joko Chandra merupakan serangkaian kebohongan dan keterangan palsu, ungkap Napoleon Bonaparte. Menurut dia, terungkapnya keterangan palsu saksi Tommy Sumardi di depan persidangan telah menghancurkan bangunan skenario rekayasa kasus yang disusun selama penyidikan, sekaligus mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum yang sengaja secara mentah-mentah menelan keterangan palsu Tommy Sumardi dalam penyidikan. Menarik kalimatnya, saudara. Saya ulang lagi ya. Menurut dia, terungkapnya keterangan palsu saksi Tommy Sumardi di depan persidangan telah menghancurkan bangunan skenario rekayasa kasus yang disusun selama penyidikan. Nah, nyambung kan? Jadi bagaimana seorang Napoleon Bonaparte, jenderal bintang 2 polisi pun bisa menjadi korban perekayasaan apa nyebutnya? Rekayasa kasus selama penyidikan. Menarik kan? Ada tangan-tangan tertentu yang menyusun bangunan tadi, bangunan rekayasa, legal engineering, rekayasa hukum kasus ya, sehingga kemudian vonis jatuh kepada yang bersangkutan. Ini saya baca lagi. Rangkaian kebohongan yang dilakukan saksi Tommy Sumardi, yang antara berbagai kebohongan itu terdapat hubungan sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu, seolah-olah merupakan suatu kebenaran, padahal sejatinya adalah keterangan palsu yang oleh jaksa penuntut umum dijadikan bahan baku pembuatan surat dakwaan. Jadi dasar sekali kita bisa membayangkan bagaimana sih sebetulnya praktik-praktik peradilan di Indonesia. Bayangkan seorang tokoh polisi bintang 2 saja bisa menjadi korban, apalagi kita rakyat biasa. Itu menjadi wajar bagaimana keadilan itu sudah entah kemana gitu loh. Tergantung siapa yang akan berkepentingan, siapa yang memutuskan, siapa yang berkepentingan tadi. Kalau yang berkepentingan orangnya berat, bahaya juga itu. Ya, tentang apa namanya? Tentang uang. Uang itu kan tidak ditransfer. Tuduhan uang yang hampir 7 miliar itu. Nah, jadi ini kata teman saya mengatakan bahwa tuduhan itu hanya berdasarkan rekaman CCTV bahwa Tommy Sumardi tadi masuk ke kantor Napoleon bawa goodie bag kecil yang mereka sebut uang. Jadi hanya ada bukti CCTV si Tommy Sumardi masuk ke ruangan Napoleon membawa goodie bag yang isinya katanya uang. Setelah disimulasikan di persidangan, tak mungkin uang sebesar itu muat dalam goodie bag, meskipun dalam pecahan Singapura dolar maupun US dollar. Iyalah, 7.000 bos. Tadi disebutkan 200.000. 200.000 itu kalau satu gepok itu kan 10.000. Ya, 100.000. 100 dolar itu satu lembar, satu gepok kan 10.000. Kalau 200.000 berarti perlu 20 gepok. Betul nggak? 20 gepok kalau goodie bag kecil kurang. Apalagi tadi dalam pecahan Singapura dolar lebih lagi. Ya, nggak cukup gitu. Jadi disimulasikan dalam persidangan terungkap bahwa tidak mungkin goodie bag sekecil itu bisa memuat uang sebanyak itu walaupun dalam pecahan Singapura atau American dollar. Kemudian rekaman CCTV-nya pun timernya berbeda dengan keberadaan Napoleon di kantor, alias nggak nyambung. Kemudian itu pun CCTV-nya hanya berdasarkan CCTV lift yang ada di situ, yang dijadikan sebagai bahan. Jadi ngeri sekali saudara, cara-cara seperti ini ngeri sekali. Kembali ke soal tadi, Napoleon ini menjadi fenomena berbarengan ya, hampir berbarengan dengan kisah Brigjen Junior Tumilaar ya, Irdam, Inspektur Kodam 13 Merdeka. Itu menjadi menarik karena dua orang jenderal ini tiba-tiba seperti keluar dari arus mainstream para pejabat militer dan polisi pada umumnya.
Kalau Brigjen Tumilaar dengan lantang membela rakyat, membela Babinsa anak buahnya, kemudian dipanggil oleh Puspom TNI, Ade ya. Aduh, itu jelek sekali kalau kata saya itu dalam rilisnya itu. Dipanggil karena ada dugaan pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan fakta. Itu kan sudah nggak enak, sudah separuh menuduh. Kalau saya sarankan nih tentara ya, Puspom khususnya, Puspom Ade, kalau mau membuat rilis, apalagi kepada internal gitu ya, Mbok Yao ada, sorry ya, ngajarin. Saya dengar ada namanya semangat korsa gitu, sorry ya. Kan bisa dipanggil untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya, baik dalam surat maupun di media. Kan begitu enak. Nggak usah karena terkait ada dugaan pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan, dengan fakta. Nggak enak, bos. Nggak enak ya, Letjen Chandra ya. Nggak enak itu. Nggak enak. Kecuali, mohon maaf, kecuali memang ada tujuan dan target-target tertentu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu, jangan tanya saya. Jadi, pada kasus Napoleon ini tadi, wajar kalau di benak publik, di benak rakyat yang kemarin sempat terpuaskan dahaga keadilannya karena ada oase dua jenderal, Tumilaar dan Napoleon ini, khusus sekarang kita bicara Napoleon, di benak publik ada dugaan bahwa Napoleon itu dikorbankan. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi itu yang ada dalam suasana kebatinan publik. Anda bisa baca di media sosial, Twitter, dan sebagainya dan lainnya. Ada nuansa Napoleon dikorbankan. Siapa yang harus menjawab? Ya bukan saya. Bukan saya. Para petinggi negeri, mudah-mudahan mereka mau. Saya nggak ngerti ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.